Pemirsa, jenazah seorang wanita ditemukan warga di rumah kontrakannya di Goa, Sulawesi Selatan. Jenazah ditemukan dengan kondisi bersimbah darah dan terluka di bagian kepala. Polisi pun masih menyelidiki kasus ini. Seorang ibu histeris di depan rumahnya. Dukanya tak terpendam saat mengetahui anaknya tidak bernyawa. Atifah yang berusia 26 tahun ditemukan bersimbah darah di rumah kontrakannya di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Terakhir kali orang tua berkomunikasi dengan korban 3 hari sebelum jenazahnya ditemukan. Dari hasil identifikasi sementara, polisi menemukan luka pada bagian kepala korban. Diduga korban tewas dengan tidak wajar. Dibungkus sarung mayatnya. Kita nggak tahu sarung. Belum ditahu ini karena belum dilihat, tapi dia ini. Ibu dapat kabar awalnya dari mana, Bu? Bilang ini ibu meninggal. Karena sudah 4 hari berkumpulkan. Oh, 4 hari. Kadang-kadang di sana 2 minggu, 1 minggu. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara masih menyelidiki penyebab tewasnya korban. Itulah kita akan melakukan penyelidikan terhadap penyebab dari kematian itu. Ada darah dia atau luka di sini. Ada luka, Pak? Itulah yang kita periksakan di rumah sakit Bayangkara. Oke, Tapi tanda-tandanya ada tanda-tanda kekerasan. itulah yang kita akan periksakan di rumah sakit Bayangkara. Kalau Barang bukti yang dia ambil. Guna penyelidikan, jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk diotopsi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, termasuk sebuah ponsel serta pakaian korban. Seorang wanita Parubaya yang ditemukan tewas di rumahnya di Kalideres, Jakarta Barat ternyata dibunuh mantan iparnya. Selain merampok perhiasan, pelaku juga tersinggung dengan perkataan korban saat mengurus perubahan data di kartu keluarga karena bercerai. Inilah Firman, tersangka pembunuhan Sri Mulyaningsih, wanita Parubaya di kawasan Kampung Sawamede, Kalideres, Jakarta Barat. Pria 36 tahun ini ditangkap dalam pelariannya di Tegal, Jawa Tengah. Dari tangannya disita perhiasan emas milik korban seberat 30 gram yang sebagiannya telah dijual, uang jutaan rupiah, ponsel, serta pakaian korban sebagai barang bukti. Selain merampas barang berharga korban, tersangka tega membunuh mantan saudara iparnya itu lantaran tersinggung dengan perkataan korban saat mengurus perubahan data di kartu keluarga usai bercerai dengan istrinya. Keduanya cekcok di rumah korban yang berujung dengan penganiayaan yang menyebabkan korban tewas. Pelaku datang ke rumah korban pada awalnya dengan niat untuk mengurus KK, pemisahan kartu keluarga antara pelaku dengan istrinya. Namun korban menurut pengakuan si pelaku justru menyalahkan si pelaku terkait bagaimana proses dia bercerai dengan istrinya. Karena tidak terima, si pelaku langsung bersitegang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dan diancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Sri Mulyaningsih, wanita Parubaya 55 tahun, ditemukan warga tewas mengenaskan di dapur rumahnya kawasan Kampung Sawamede, Kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Korban ditemukan dengan kondisi penuh luka di wajah dan kepala yang dipastikan akibat tindak kekerasan. Sesosok jasad pria ditemukan di kolong jembatan Teriping di Kendari, Sulawesi Tenggara. Diperkirakan korban sudah 10 hari meninggal dunia. Penemuan sesosok jasad pria di kolong jembatan Teriping di Jalan Buburanda, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, menggegerkan warga sekitar. Jasad pria itu pertama kali diketahui oleh seorang warga yang hendak memancing di sekitar lokasi. Tanpa sengaja, ia mencium bau tak sedap di sekitar kolong jembatan. Temuan ini dilaporkan ke warga sekitar yang selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian. Kondisi tubuh korban tanpa identitas itu membengkak dan diperkirakan sudah 10 hari meninggal dunia.
rencana mau turun mancing. Akhirnya saya turun sampai di situ. Saya pikir bukan mayat tuh, karena dilihat. Tapi ada dia bilang, ya bau. Saya bilang, iyo bau mungkin bangkai ke apa. Tidak lama saya lewat situ, dari adik bilang, mayat siapa? Kalau kami lihat sudah mungkin hampir 10 hari lebih ya. Di tempat sekujur tubuhnya tadi kami lihat membengkak, sudah menghitam, bukan lagi membiru tapi sudah menghitam. Nanti kami akan lakukan forensik investigation, kami akan bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menentukan penyebab kematiannya. Petugas membawa jasad pria itu ke Rumah Sakit Bayangkara, Kendari. Tengkorak manusia ditemukan di kawasan Taman Nasional Hutan Baluran Situbondo, Jawa Timur. Petugas membawa tengkorak tersebut ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Petugas gabungan Polhut bersama anggota TNI dan anggota polisi sektor Banyu Putih mendatangi lokasi penemuan tengkorak di aliran Sungai Mati Curah Bitako, Dusun Sidomulyo, Desa Sumberwaru di kawasan Taman Sari Hutan Baluran Situbondo. Semula, tengkorak tersebut diduga batu, namun setelah didekati ternyata tulang kepala manusia. Pihak kepolisian menindaklanjuti temuan tengkorak dan diserahkan ke Rumah Sakit Umum Asem Bagus untuk diperiksa lebih lanjut. Karena yang kita temukan hanya tengkorak dan sudah lama, sehingga memerlukan penelitian yang lebih mendalam tentang umur berapa, jenis kelamin apa, kita juga belum tahu. Polisi mengimbau kepada masyarakat yang kehilangan keluarga untuk melapor ke Polsek Banyu Putih. Itu pasti orang gila. Sementara itu pemirsa, sesosok jasad pria tanpa identitas ditemukan di dalam hutan milik Perhutani Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan, kondisi mayat dalam keadaan tinggal tengkorak. Mayat tersebut pertama kali ditemukan oleh sejumlah anak yang tengah mencari ikan. Sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di aliran sungai dengan kondisi mengenaskan di dalam hutan milik Perhutani Kampung Cipungku, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan, bagian kepala korban sudah menjadi tengkorak dan tidak utuh sehingga menyulitkan petugas untuk mengidentifikasinya. Petugas pun kesulitan saat mengevakuasi korban lantaran lokasi berada di dalam lembah sedalam 400 meter. Diketahui mayat pertama kali ditemukan oleh sejumlah anak yang sedang mencari udang di sungai. Lantaran takut, anak-anak tersebut menceritakan temuannya kepada orang tuanya, lalu melaporkannya ke aparat Polsek Geger Bitung. Perhutani kemudian turun ke lembah yang diperkirakan 400 meter, di situ ada sungai kecil, dan betul kami temukan ada sosok mayat dengan kondisi ya kepala udah jadi tengkorak, tidak ada daging atau kulit, rambut juga nggak ada, kemudian perut menggembung gitu kan. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain semacam KTP, identitas yang lain, kami lakukan pencarian juga masih belum kita temukan. Guna mengetahui identitas korban dan mengungkap penyebab kematiannya, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Samsudin Kota Sukabumi untuk diotopsi. Masih informasi yang sama pemirsa mengenai penemuan tengkorak. Kali ini seorang petani di Subang, Jawa Barat yang hendak mencari kayu untuk membuat saung di kebun ini menemukan tengkorak dan tulang belulang manusia. Tengkorak yang masih berpakaian lengkap tersebut dievakuasi polisi ke RSUD Subang. Para petani kebun ini dibuat geger dengan ditemukannya tengkorak manusia di lahan bekas kebun tebu milik sebuah perusahaan di Desa Gembor, Kecamatan Pagaden, Subang, Jawa Barat. Tengkorak dan tulang belulang yang ditemukan lengkap dan masih mengenakan pakaian berupa kaos hijau, celana training panjang abu-abu bergaris kuning merah, serta pakaian dalam pria. Tengkorak manusia ini pertama kali ditemukan oleh Wawan Herdiawan, petani kebun yang menggarap di lahan ini. Saat itu, Wawan hendak mencari kayu untuk membuat sebuah saung. Penemuan tengkorak ini kemudian dilaporkan ke polisi.
Ya saya pas mau ke bawah aja, mau ngambil kayu buat neduh, lihat kerangka, lihat tulang benulang. Udah cuma segitu aja saya. Lihat kepala atau apa? Kepala lihat, yang pertama lihat tulang yang kayak tengkorak ikan lele, terus lihat tulang tangan sama kaki. Sudah itu lihat, pas dilihat ke bawah, paling bawah ada tengkorak. Aparat Polsek Pagaden yang datang ke lokasi melakukan pemeriksaan dan mengevakuasi tengkorak ke RSUD Subang. Polisi mengimbau jika ada masyarakat yang kehilangan anggota keluarga dengan ciri-ciri pakaian yang dikenakan korban bisa datang ke Polsek Pagaden. Tidak ada yang bisa menggantikan nyawa manusia, apalagi hanya karena emosi sesaat yang bisa diredakan dengan memperbanyak ibadah. Pemirsa, pelaku rekayasa kematian yang jenazahnya ditemukan bulan Mei lalu akhirnya berhasil ditangkap. Realita akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Tetaplah bersama kami.